Halo semuanya, saya Cecilia dan dalam video ini saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita dan laki-laki. Selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi pria bagian luar. Yang pertama adalah skrotum. Skrotum merupakan kulit tebal yang berfungsi untuk melindungi testis. Fungsi skrotum juga untuk menjaga suhu testis lebih rendah dari suhu tubuh bagian lainnya. Lalu selanjutnya ada penis. Penis sendiri ini merupakan saluran keluarnya air mani, kencing, serta sperma. Untuk kepala penis sendiri terdapat banyak saraf sehingga kepala penis ini sensitif terhadap rangsangan. Selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama ada testis. Testis berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron serta sperma. Pada umumnya, setiap pria memiliki 2 buah pasang testis. Lalu selanjutnya ada epididymis. Epididymis sendiri berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, karena sperma yang dihasilkan oleh testis belum sepenuhnya matang, sehingga memerlukan waktu pematangan di epididymis. Lalu selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang yang menghubungkan dari epididymis ke vesicula seminalis. Lalu selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis memiliki fungsi menghasilkan air mani yang kaya akan fruktosa. Fruktosa ini penting untuk sperma, sehingga sperma dapat aktif bergerak setelah ejakulasi. Lalu selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang melindungi sperma serta memberikan nutrisi kepada sperma. Lalu selanjutnya ada kelenjar bulboretal atau biasanya disebut dengan kelenjar Cowper. Ini berfungsi untuk menghasilkan cairan pelumas sebelum terjadinya ejakulasi. Lalu selanjutnya ada uretra. Uretra sendiri ini merupakan saluran keluarnya sperma serta air kencing. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses perjalanan sperma dari testis sampai uretra. Yang pertama dimulai dari testis. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus. Fungsi dari tubulus seminiferus ini untuk menghasilkan sperma. Lalu selanjutnya akan dibawa ke epididymis. Di epididymis sendiri, sperma akan dimatangkan karena sperma yang ada dalam testis itu belum sepenuhnya matang. Lalu selanjutnya akan melewati vas deferens lalu dibawa ke vesicula seminalis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, vesicula seminalis ini menghasilkan air mani. Lalu selanjutnya akan dibawa di kelenjar prostat yang akan diberikan cairan pelindung serta cairan nutrisi. Lalu selanjutnya akan melewati kelenjar borboretal yang berfungsi sebagai cairan pelumas. Lalu setelah itu sperma akan melewati uretra atau menggunakan uretra sebagai jalurnya lalu keluar saat ejakulasi. Selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi wanita. Untuk organ reproduksi wanita bagian luar terdapat mon pubis. Mon pubis ini memiliki fungsi sebagai bantalan untuk tulang kemaluan. Mon pubis ini juga dilapisi dengan rambut yang berfungsi untuk mengurangi gesekan. Lalu selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini memiliki fungsi untuk menerima rangsangan seksual. Lalu selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran pembuangannya urin dari kandung kemih. Lalu selanjutnya ada labia mayor. Labia mayor ini berfungsi untuk melindungi organ sistem reproduksi wanita bagian luar dari infeksi. Selain labia mayor, terdapat labia minor. Labia minor ini berfungsi untuk melindungi lubang vagina serta uretra dari iritasi kekeringan serta infeksi. Selanjutnya kita akan masuk ke organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina ini memiliki fungsi sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, jalan keluarnya bayi, serta jalan masuknya sperma ke dalam vagina. Lalu selanjutnya ada cervix. Cervix memiliki fungsi untuk menghubungkan vagina ke uterus. Selain itu juga, cervix memproduksi lendir rahim. Lendir ini membantu sperma berenang ke ovum. Selain itu juga, cervix juga memiliki fungsi untuk membuka jalan dalam proses persalinan.
Lalu selanjutnya endometrium atau biasanya disebut dengan dinding rahim. Endometrium ini berfungsi untuk menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Lalu selanjutnya ada uterus. Uterus ini memiliki fungsi untuk tempat tinggalnya janin dan berkembang. Lalu ada tuba falopi atau oviduct. Tuba falopi ini memiliki fungsi untuk bertemunya sel telur dengan sperma. Lalu selanjutnya ada fimbriae atau infundibulum. Fungsi dari fimbriae ini adalah menangkap sel telur lalu mendorongnya ke dalam tuba falopi. Lalu yang terakhir ada ovarium. Ovarium adalah tempat terbentuknya sel telur. Juga ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen serta progesteron. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses ovum dari ovarium sampai ke vagina. Pada awal mulanya, sel telur akan dibentuk di ovarium. Setelah sel telur matang, maka sel telur akan memecah ovarium dan akan ditangkap oleh fimbriae menuju ke tuba falopi. Di tuba falopi, ovum yang telah matang akan bertemu dengan sperma, sehingga terjadi pembuahan dan menghasilkan embrio. Setelah menghasilkan embrio, maka akan menuju ke uterus dan menempel ke endometrium. Di dalam endometrium ini, embrio akan tumbuh berkembang. Setelah saat siap, maka bayi yang siap untuk keluar akan menuju serviks, lalu keluar melewati vagina.